Jadi seorang pemimpin itu adalah menggerakkan hati orang. Tergerak nggak orang melakukan kebaikan? Itu leadership. Kunci pertama. Turunkan menjadi sebuah sistem. Akan menjadi omong kosong tanpa ada hati. Orang itu nggak bisa diatur oleh aturan. Tapi orang bisa tergerak karena hati yang melembut atau hati yang percaya. Kita harus menelanjangi diri kita sendiri. Kan menjadi sorotan, siap menjadi sorotan orang. Kita tidak lagi membawa topeng, pura-pura baik sok gini. Enggak. Pemimpin itu bukan karena kita bisa memerintah. Dari Mahatma Gandhi, salah satu bukunya. Sebelum saya menyuruh anakmu berhenti makan garam, 2 minggu ini saya tidak makan garam. Sehingga omongan saya menjadi sentuhan sampai jauh ke dalam hatinya. Saya tidak bisa ngatur anak saya karena anak saya ingin saya atur, tapi diri saya tidak bisa diatur. Emas itu tidak ada di luar. Kita tidak lagi memprediksi ada emas di luar. Kamulah diamond itu. Kamulah permata itu. Tuhan lagi melukis permata itu di dalam dirimu sendiri. Dewo itu tukang packing, tukang antar barang. Dan dia tidak tahu bahwa saya akan menjadikan dia seorang direktur. Apakah saya cari orang S1 atau orang yang tamatan luar negeri? Tidak. Saya nggak ngerti IT. Tapi IT itu bukan pemimpin. Yang pemimpin adalah orang yang merasakan bahwa ini miliknya dia. Cari orang profesional, di bawahnya dewa semua. Nanti kalau perusahaan itu tidak menganggapmu, bahkan mungkin memecatmu dengan kebaikanmu yang begitu tulus, kamu akan menemukan perusahaan yang lain yang akan menganggapmu. Kamu malah bisa membuat usahamu sendiri. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial yaitu Pak Putu Eka Suryawan. Beliau adalah salah satu pengusaha terkaya di Bali, pemilik Faras Group yang membawahi 13 perusahaan. Pak Putu juga aktif membagikan pengalaman spiritual dan dikenal sebagai seorang filantropis. Saya akan ngobrol bareng Pak Putu mengenai jatuh bangun bisnis dan juga kedalaman spiritual. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo everyone, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia. Dan hari ini saya punya bintang tamu yang sangat spesial buat saya pribadi, menjadi inspirasi saya pribadi karena selain sukses, kaya raya, tapi juga memberikan banyak cinta ke kita semua ya di banyak lini. Begitu juga beliau sangat spiritualis aslinya. Please welcome Pak Putu Eka. Hai. Swastiastu, Pak. Ya. Apa kabar, Pak? Baik. Terima kasih, Pak Putu. Hari ini kita semua bukan diundang sih, boleh berkesempatan syuting di rumahnya Bapak. Ya. Sangat indah sekali, teman-teman. Terima kasih. Mau nanya soal kepemimpinan, cara leadership ya, Pak. Pak Putu sendiri kan punya ratusan karyawan, puluhan ribu mitra gitu ya, Pak. Gimana caranya bisa menghandle sebesar itu, Pak? Pertama, sistem udah pasti ya. Nanti kita ngomongin sistemnya. Yang pertama itu adalah untuk menggerakkan manusia itu adalah menggerakkan hati. Jangan sampai dia seperti robot. Kalau dia robot ya dia kerja isi kepalanya di rumah, isi kepalanya di sana, isi kepalanya di sana. Tapi ketika kita menggerakkan hati, dia bekerja setulus hati. Jadi seorang pemimpin itu adalah menggerakkan hati orang. Ya, sepertinya ya kita dengerin video, kira-kira ada nggak yang nonton, tergerak nggak mereka melakukan kebaikan? Itu leadership. Itu adalah leadership. Apa yang kita tonton, tergerak nggak orang melakukan kebaikan? Itu leadership. Kunci pertama. Terus turunkan menjadi sebuah sistem. Turunkan menjadi sebuah sistem, aturan kerja apa segala macam, reward and punishment. Tapi itu akan menjadi omong kosong tanpa ada hati gitu. Sistem itu dikerjakan oleh manusia, oleh jiwa-jiwa. Jadinya prinsip saya, orang itu nggak bisa diatur oleh aturan, oleh sistem. Tapi orang bisa tergerak karena hati yang melembut atau hati yang percaya. Kan itu kuncinya. Ketika ngomong, kita nggak bisa ngatur emah apa isi pikirannya. Tapi ketika dia tersentuh dengan apa tingkah laku saya, apa yang saya ucapkan, dia akan ngikutin. Dia akan mencintai pekerjaannya, dia akan melakukan yang terbaik. Jadinya, ya walk the talk lah. Jadinya lakukan apa yang kamu pikirkan. Jadinya, baik Pak Putu omongan aja, nggak melakukan apa yang dilakukan, orang juga nggak percaya. Jadinya menyentuh hati itu bukan dengan omongan, tapi dengan apa yang kita lakukan, tindakan sehari-hari, respon kita terhadap tim, memberikan mereka sentuhan gitu loh. Kadang-kadang kita
Jadi pemimpin ya kadang-kadang harus ditengokin lah timnya itu, gimana kabarnya, enggak ya merangkul mereka, gimana kabarnya. Kita nggak tanya job desk, semua udah ada manajernya, ada supervisor, ada pemimpin di setiap titik. Kan kita nggak lagi ngomongin gitu sebagai seorang pemimpin utama. Kita ngomongin kan, udah makan belum? Ayo sekali waktunya kita ajak makan bareng timnya itu loh. Tapi bukan hanya sekedar ingin membahagiakan ngajak makan, benar-benar kasih sentuhan di situ apa yang kita lakukan. Tunjukkan dengan kegiatan, tingkah laku, dengan masyarakat apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dia akan bangga memiliki seorang pemimpin yang wow, ini perusahaan saya, gitu loh. Saya harus berjuang dengan ini. Saya ada di visi dan misi yang sama dengan perusahaan ini. Saya akan melakukan yang terbaik sehingga muncul itu, sehingga ketemu orang-orang yang sejiwa atau sejalan atau sehati. Semudah itu kan. Tapi kita harus menelanjangi diri kita sendiri, ya. Kenapa menelanjangi? Kita akan menjadi sorotan, siap menjadi sorotan orang, terutama bukan orang, tim kita. Dia akan melihat tingkah laku kita, semuanya harus siap. Kita tidak lagi membawa topeng, ya kan? Sok pura-pura baik, sok gini, enggak. Karena kita bukan pemimpin itu bukan karena kita bisa memerintah, benar nggak? Tapi pemimpin itu karena kita bisa menggerakkan hati orang. Makanya kita harus telanjang di hadapan mereka, menunjukkan diri kita padanya. Berarti walk the talk itu adalah kuncinya ya Pak. Kita sebagai pemimpin harus menunjukkan kita, ya apa yang kita ucapkan, kita harus komitmen melakukan hal tersebut. Ada cerita dari Mahatma Gandhi, salah satu bukunya. Ada seorang anak sakit, dia harus tidak makan garam. Tahu Mahatma Gandhi ya? Tidak boleh makan garam untuk sembuh. Nah, ibu ini, orang tuanya ngajak ke Mahatma Gandhi, minta tolong. Mahatma Gandhi, anakku sudah sebulan ini kusuruh dia berhenti makan garam, tidak pernah mau, padahal dia sakit. Ya, semua makanan harus tanpa garam. Nah, ini saya bisa. Tahu nggak Mahatma Gandhi jawabannya apa? Ibu, tolong tunggu ya 2 minggu lagi ke sini. Karena orang yang sangat dihormati Mahatma Gandhi, ibu itu mau ya pulang dia 2 minggu lagi. Tapi hatinya kok bisa gitu ya, kok nggak langsung disembuhkan aja? Karena dianggap Mahatma Gandhi sakti kan, segala macam. 2 minggu lagi. 2 minggunya lagi datang, ngajak anaknya, masih kecanduan sama garam, gitu, sama garam atau gula ya, garam kayaknya. Terus kemudian Mahatma Gandhi ngomong sama si kecil itu, ditepuk. Nak, mulai hari ini berhenti makan garam ya, kurang lebih sebulan. Segitu aja, udah Bu, bawa, silahkan pulang. Segitu saja ngomong, pulang. Dan si anak itu tidak makan garam. Ibu ini penasaran. Suatu saat sudah jauh sekali masanya, ketemulah dia dengan Mahatma Gandhi dan tanya, kenapa dulu kamu melakukan itu dan anak saya sembuh? Sebelum saya menyuruh anakmu berhenti makan garam, 2 minggu ini saya tidak makan garam. Sehingga omongan saya menjadi sentuhan sampai jauh ke dalam hatinya. Ketika saya masih makan garam, saya nyuruh anakmu tidak makan garam, tidak akan masuk sampai di jiwanya. Tidak makan garam dulu 2 minggu, dia baru nyuruh. Tuh, dia akhirnya sadar, oh, saya tidak bisa ngatur anak saya karena anak saya ingin saya atur, tapi diri saya tidak bisa diatur, tidak sesuai dengan apa. Nah, jangan pegang HP, nanti gini. Kita ngajak anak terus lihat HP aja gini, ngasuh anak pegang HP, anak jadi tantrum, seperti itu. Itu walk the talk namanya. Iya Pak. Terkadang kita juga pasti melihat seseorang itu dari sikapnya ya Pak, karena kita bisa berbicara manis, kita bisa berkata-kata tinggi, tapi kalau kita tidak bisa menunjukkan itu ya nggak ada artinya juga sih Pak Putu. Betul. Pak Putu, saya nonton launching buku sama Pak Wayan di Jendela Rumah Semesta, di Surya pun pernah tenggelam. Mungkin nanti saya mau nanya lebih dalam tentang itu Pak, tapi saya ingat Bapak pernah bilang gitu ya, Bapak bisa menilai
seseorang itu akan menjadi emas atau akan jadi sukses gitu. Jadi Bapak pernah bilang seperti itulah. Bisa melihat orang ini akan sukses, bisa melihat ini tuh akan berhasil gitu. Apa sih yang Bapak lihat itu, Pak? Gimana ya? cara Bapak bisa melihat itu, Pak? Nah, mungkin itu kelebihan aja sih. Maksudnya gini, saya bisa melihat ketulusan orang. Saya bisa cukup hanya mungkin orang bisa melihat ketulusan orang itu setahun gitu. Saya cukup seminggu itu saya bisa tahu bahwa ini orang ini bertumbuh atau tidak itu. Oh, wow. Ya, kita tidak butuh miracle itu, nggak penting itu bagi saya. Nah, berarti kan sebenarnya kitanya yang harus jadi miracle, itu yang jauh lebih penting. Nah, kitanya jadi miracle itu maksudnya, nah, bagaimana kita menjadi miracle itu syaratnya hanya satu. Pikiran, badan, dan jiwa kita ada di tempat yang sama. Itu aja. Itu orang zaman sekarang mungkin disebut dengan passion. Kita melakukan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga gitu. Itu. Nah, itu menjadi miracle. Maksudnya gini. Kerjalah dengan utuh. Kita nggak tahu kita dibayar berapa. Kerja sepenuh hati. Sekarang dalam zaman yang serba tergesa-gesa, saya banyak sekali melihat orang duduk di tempat kerja, pikirannya entah di mana. Pengen lihat TikTok, pengen lihat Facebook, pengen ada di rumah, pengen jalan-jalan sama pasangannya, sama pacarnya misalnya. Tapi kalau dia sudah jalan sama pacarnya, bikin yang lain lagi. Setelah ada di rumah, dia kangen sama rumah, tidur di rumah, sampai di rumah lihat TikTok. Badannya di situ, pikirannya di situ. Setelah badannya ke situ, pikirannya lagi situ. Nggak jadi itu. Tidak ada miracle. Tidak ada perubahan apapun dalam hidup. Kita lagi ngobrol di sini, pikiran kita di sini, badan kita di sini, hati kita di sini, dan kita merasakan penuh kita ngobrol. Makanya kita bisa ngobrol dengan kedalaman. Tapi kalau saya merasa ngobrol tergesa-gesa, pikiran saya ada di kantor, ada masalah, saya tidak bisa menjawab dengan kedalaman. Seperti itu. Dan itu emas itu tidak ada di luar. Kita tidak lagi memprediksi ada emas di luar. Kamulah diamond itu. Nggak ada diamond. Kamu adalah diamond itu. Nggak usah lagi menilai orang lain menjadi diamond. Tapi kamulah permata itu. Kamulah yang akan Tuhan lagi melukis permata itu di dalam dirimu sendiri. Ketika kita utuh dalam menjalani hidup. Hanya orang yang memiliki rasa yang dalam, memiliki hati yang dalam, bisa utuh. Ketika dia setengah hati, nggak bisa utuh. Pikirannya kemana-mana. Duduk segini aja pikirannya gitu. Ada aja yang kita pikirin, kegelisahan yang tidak bisa kita jelaskan. Pernah nggak ada di titik itu? Saya panjang sekali perjalanan itu. Iya, kita di kantor, tapi ada aja yang otak kita nggak beres. Sehingga tugas itu nggak beres, tidak sesuai keinginan atasan kita, karena atasan kita atau saya sendiri tahu ini dilakukan sepenuh hati itu tidak. Kita tahu dari cara menggores, dari cara catatan, dari cara note, kita ajak ngobrol, dari cara menjawab dia, kita tahu dia tidak menggunakan hati melakukan itu. Gampang kan membaca yang seperti itu. Cara menjawabnya aja kita tahu dia menggunakan hati atau tidak. Kita ngobrol aja 5 menit karyawan, kita tahu dia hatinya ada di perusahaan ini atau tidak. Ngerasa nggak? Iya. Ya. Seperti itu. Jadinya tidak susah membaca diamond di orang lain. Tapi sebelum kita merasakan itu, kita buat diri kita menjadi permata dulu atau menjadi emas itu. Wah. Seperti itu. Terima kasih Pak Putu. Ya. Tadi saya habis kenalan juga sama Mas Dewa, kan jadi direktur operasional. Tadi beliau juga cerita bahwa dia dulu backgroundnya bukan seorang profesional, bahkan ya bukan siapa-siapa gitulah. Gimana Bapak bisa melihat orang itu atau percaya sama orang yang ya mungkin dia bukan background yang ideal, yang ya menurut kita semua ideal gitu ya? Gimana caranya Pak? Dewo itu pertama dulu dia admin biasa, tukang packing, tukang antar barang. Dulu kan belum ada Gojek zaman itu kan. Dia nganter barang, terus semualah dia kerjakan.
dia tamatan diploma 1 kayaknya, D1 apa? Tapi SMA. Ya, bayangkan orang sekelas dia tidak ada tamatan apapun, tidak kita suruh, boleh nggak Pak saya ikut jualan, bantu jualan, boleh nggak Pak ini, tuh apa kerjaan yang bisa saya selesaikan lagi, gitu. Ada tempat kotor dia bersihin, dia ada ini dia lakukan, dia semua. Saya melihat ini perusahaan saya atau perusahaan dia ya? Kok hatinya dia seperti dia yang memiliki? Buatlah ownermu merasakan seperti apa yang saya rasakan. Nggak penting berapa digaji. Saya waktu itu saya gaji dia hanya 1,2 juta. Bayangkan seorang kelasnya Dewa digaji tahun 2012. Digaji 1,2 juta. Dia minta kerjaan lebih terus menerus. Dan dia tidak tahu bahwa saya akan menjadikan dia seorang direktur. Kecuali dia tahu dengan cara melakukan ini saya akan jadi direktur, mungkin dia lakukan. Dia tidak tahu dia akan jadi direktur. Dia tidak tahu akan saya jadikan dia seorang pemimpin. Dan saat itu pun saya tidak tahu saya akan punya perusahaan dengan valuasi ratusan M gitu loh. Saya tidak tahu. Apakah saya cari orang S1 atau orang yang tamatan luar negeri? Tidak. Saya cari orang pemimpin yang akan menggantikan saya, yang merasa ini adalah perusahaannya dia. Dia akan melakukan semua cara untuk menjaga perusahaan ini. Bener nggak? Dia akan melakukan segala cara. Kalau dia butuh misalnya orang hebat, saya nggak ngerti IT, itu contoh ini. Dia akan berpikir, saya cari orang IT yang mengerti semuanya. Tapi IT itu bukan pemimpin. Yang pemimpin adalah orang yang merasakan bahwa ini miliknya dia. Dewa tetap jadi pemimpin. Cari orang profesional di bawahnya Dewa semua. Seperti itu. Jadinya kita nggak bisa, ya anggaplah dia atau teman-teman kalau berkarir lewat perusahaan, jangan pikir seberapa besar kita dibayar. Alam itu kita nggak tahu gimana cara membayarnya. Karena setiap kita melakukan sepenuh hati, pelajaran terbesar itu bukan kepada perusahaan yang untungnya lebih gede, enggak. Pelajaran terbesar itu ada di kita. Kita berusaha. Nanti kalau perusahaan itu tidak menganggapmu, bahkan mungkin memecatmu dengan kebaikanmu yang begitu tulus, kamu akan menemukan perusahaan yang lain yang akan menganggapmu. Atau kamu malah bisa membuat usahamu sendiri. Tapi pelajarannya ada di ketulusan dan kerja kerasmu di awal ketika itu. Beruntungnya Dewa tidak lagi mulai dari nol. Dia bisa aja di tempat lain punya usaha kan. Tapi saya melihat bibit-bibit itu ada di dirinya. Dan sampai sekarang dia tidak pernah ngitung berapa saya digaji sampai sekarang. Dia tidak pernah ngitung. Saya berapa kali Dewa, saya punya ada beberapa itu mobil BMW ya, BMW yang lama. BMW saya beli sekian M lah. Saya dulu pengen lah beli satu mobil. Sekarang nggak kepikir. Dewa, bawa ini mobil gitu. Saya bilang masih baru, nggak pernah saya pakai, masih kilometernya mungkin nggak sampai 100.000, 30.000. Bawa pulang. Udah, bawa pulang. Udah tinggal tanda tangan, bawa pulang, milikmu ya. Nggak Pak, kenapa? Ya nggak aja. Nanti saya beli bensin mahal, terus merawat mobil. Saya tahu merawat mobil BMW itu puluhan juta setiap 3 bulan. Nah, saya tanya lagi, kenapa Dewa gitu? Dan dikasih, kamu kan bisa jual gitu. Enggak Pak gitu. Bilang enggak aja, saya nggak ngerti. Makanya kadang-kadang gimana saya pengen, koknya dia bilang kalau saya bisa kerja itu kebahagiaan saya. Terus Dewa saya kasih uang segini, senang nggak? Saya happy. Ketika saya bekerja saya menikmati. Ya itulah dia. Ketika dulu saya berpikir saya nggak punya anak, saya pikir kayaknya Dewa deh. Semua aset saya punya dia gitu, saya pikir. Sempat terbersit pikiran gitu. Kalau sudah terbersit pikiran itu, ada peluang menjadi nyata. Ketika saya meninggalkan dunia ini. Tapi mudah-mudahan bagian ini nggak ditonton oleh Dewa. Boleh dipotong saja. Gitu.
Ketika semakin dia menolak, seperti semesta itu semakin mendorong mengarah ke sana. Ketika dia bilang tidak, itu semakin dia dianggap layak. Benar nggak? Karena dia tidak tahu kenapa saya harus dapat. Bukan itu hak saya. Kalau saya tanya, kan tidak mungkin dia bisa ngomong gitu. Tapi hati saya mengatakan, dia menjawab seperti itu, tapi dia tidak bisa ngomong. Kenapa harus dikasih saya? Itu bukan hak saya. Itu tugas saya di sini kerja dan saya sudah digaji. Itu pikirannya dia. Tapi kan dia bilang, Pak ini mahal, ini mahal. Dia tidak mau ngelesnya dengan cara begitu. Tapi saya membacanya jawabannya itu bukan hak saya. Itu. Ada ketulusan ya Pak? Ketulusan tinggi, sangat besar sekali. Tidak bisa saya ceritakan itu. Ya itu disebut dengan emas tadi itu, berlian itu. 16 jam kadang-kadang yang bekerja. Coba bayangin, ketika ada apapun, malah dia nge-WA. Sekarang kan saya banyak gini, banyak meditasi lah, banyak ini kan, banyak sama Pak Dokter kan. Tuh. Kadang dia nge-WA saya, Pak saya rindu Bapak yang dulu, yang sering motivasi bisnis apa segala macam. Dewa, saya tetap menjagamu, saya tetap ada. Saya bilang, saya tetap ada. Tapi kedewasaan saya memberikan pola pikir yang baru. Saya melihat Dewa sudah jiwa yang kuat, saya bilang gitu. Kadang-kadang dia kangen ada saya. Kangen maksudnya, wih semangat menggebu-gebu ngasih motivasi bisnis gini-gini. Tapi di sekarang, di umur dia sekitar gini, dia mengerti. Oh, kita sama-sama bertumbuh ternyata Pak. Gitu. Bukan hanya sekedar, kalau terus kita ngomongin tentang ambisi kan nggak selesai-selesai. Tapi dia sudah bertumbuh. Saya melihat saya ada di dia sekarang. Tapi saya sekarang saya nggak tahu. Ini sosok saya sekarang itu saya, karena saya dekat sama Pak Dokter. Jadi sedikit-sedikit saya kenal. Semoga saya juga kena nih kita semua. Iya. Pak, saya sadar ya Pak. Pada umumnya kan seorang pemimpin itu selalu menjaga jarak lah sama bawahannya gitu lah. Tapi kalau saya lihat Bapak dengan tim-timnya itu sangat personal, sangat dekat sekali gitu. Ini kan agak kontradiksi dengan ajaran-ajaran kepemimpinan atau leadership ya Pak ya. Gimana sih Pak menjaga batasan itu? Ya. Soalnya mungkin ya Pak, saya sendiri pernah punya pengalaman dikhianati sama bawahan juga gitu, sama tim sendiri gitu lah ya. Gimana caranya kita bisa tetap percaya dan tetap sayang sama tim kita karena kita pernah merasakan itu Pak? Ya. Kesalahan itu selalu bisa saja muncul kan di setiap anak buah, di bawahan. Tapi berani nggak kita memberi hati 100% kepada mereka? Untuk mereka. Yang membuat terjadinya kesalahan itu kadang-kadang kita tidak menyerahkan tanggung jawab itu 100%. Gitu. Dia merasa bukan kerjaan saya, bukan tanggung jawab saya gitu. Dan saya di sini saya juga nggak tahu ya. Saya melihat itu karena saya hadir di semua tempat. Hadir itu maksudnya saya ke OB iya ngobrol. Kalau dia bersih-bersih di sini saya ajak ngobrol. Kalau saya ke tim gudang saya ngobrol gitu. Biasa aja. Karena saya di orang ngelihat di rumah saya jalan, orang bawa motor saya jalan ke kantor gitu loh, jalan kaki. Terus penampilan saya ya begini, kadang-kadang celana pendek saya ke kantor gitu loh. Tidak ada aturan pasti gitu. Tidak ada aturan pasti saya di kantor gitu. Tapi saya merasa saya tidak bertopeng. Dan orang-orang juga di sekitar saya akhirnya tidak bertopeng. Masa dapat ini orang gudang ini. Jadi asisten saya sekarang, jadi sekretaris perusahaan. Orang gudang lah ya. Beneran. Ya, di gudang ya. Gudang, admin gudang, checklist. Tapi saya ngelihat dia bisa melihat pekerjaan yang tidak dilihat orang. Dia bisa tahu kalau saya lagi haus. Padahal saya tidak ngomong. Dia bisa tahu saya lapar. Padahal dia tidak ngomong. Jadi sekretaris saya. Dari gudang. Begitu kita permata itu ada di mana-mana. Kalau orang lain kan nggak ngerti perasaan orang lain. Berarti kan dia melihat dari hati kan. Tanpa melihat dia bisa tahu keadaan saya. Jadilah asisten saya, jadi sekretaris kantor dan seterusnya. Dan dia juga dampingin Pak Dewa sekarang. Dia mendampingi saya dan Pak Dewa. Sebelum saya menemukan lagi jiwa yang lain. Tuh, sebelumnya Intan, tapi Intan saya masukkan juga di keuangan sekarang. Sama, dia juga orang admin dulu. Sekarang kepercayaan penuh 100% pegang uang.
Uang saya yang banyak itu dia yang pegang. Itu datangnya dari admin, semua dari karir dari bawah gitu. Wow. Nah, dipimpin oleh orang-orang biasa. Wow. Nggak tahu tamatan apa mereka, saya nggak tahu. Emang tamatan apa, Ma? Ada S1, oh ya, baru kuliah ya, baru S1 ya. Udah wisuda ya, Maya? Belum ya. Dia gara-gara di Faras, akhirnya dia kuliah sekarang. Tuh, sebelumnya enggak. Universitas terbuka ya. Wow. Ya, ada yang bilang kalau orang yang telah miskin pasti akan pas mempunyai informasi. Bisa nggak sih Pak keluar dari tingkat